kayak followersnya 3 juta, 4 juta. Orang itu mau pantas sama lu kayak sama gimana nih konten lo? Konten gue yang naik ini ya. Nungguin ya. TikTok banget ya. Asik kan lagu. Nungguin ya. Kita part 2 aja ya. Gue anak TikTok tapi gue nggak pernah joget yang kayak gini-gini, gue nggak pernah. Oh, dance lo lebih daripada itu ya. Enggak, gue nggak pernah. Tapi Balik lagi. Tapi bakal gitu. Balik lagi. Enggak, sebenarnya gue mau nanya ke lu nih. Tadi emang itu cuman buat konten kah atau emang untuk teman atau sahabat lu ini? Ini benar-benar gue kesini emang benar buat dia. Bener buat dia. Sekalian konten. Cakepan dia ya gue ituin ya, kayak misalnya gue niat banget gue mau konten, gue nggak niat banget, gue kayak di jalan gue ngerekam aja kan, terus kayak gue yaudah nih gue satuin aja nih video gitu dah Cong. Jadi kayak gue Karena lu terbiasa dengan main TikTok juga, jadi lu biasa ngerekam Biasa Iya. konten. biasa konten ya kayak gitu. Jadi kayak Momen-momen lu ambil lah ya. nah, terus gue lagi di pesawat, gue lagi di jalan, gue satuin aja tuh. Kena deh ternyata. Kena lah. Nah, awalnya apa kalau memprediksi hal ini? Enggak. Sama sekali. Enggak mikir ini bakal segini gedenya video. Aha. Banyak reaction yang positif dengan video ini, gue nggak kepikiran sampai ke sana Nah, sih. kepikiran begitu, serius. Serius nggak kepikiran. Tapi Sebagai cerita content dalam creator. video ini apa, coba diceritain. Kayak gimana? Belum Buat tahu. orang yang mungkin nggak masuk explore kan. Lu ngapain ke Jakarta, maksudnya itu apa? Gua ke Jakarta ini gara-gara teman gua ini dramanya dia Cong sebenarnya. Bisa kita undang aja deh ke sini ya, biar dia ngomong sendiri atau Bisa. Boleh banget. Ayo kita undang saja ke sini. Coba. Anda geser sedikit. Anda geser sedikit. Ya, makin dekat tuh ngomongin Najis. Gak apa-apa kan? Seneng gak lo? Seneng gak? seneng Ya kan? nggak? Oke. Dah. Nggak lanjut lagi. Ini nih. Bapak lanjut Lu- lagi. Lu ke Kalimantan buat nih orang. Buat nih orang, kenapa? Yang udah gue sering tiap hari gue lihat. Iya. Ini. Kesel gue kesini sebenarnya kayak dia kayak gini kita kan Pak. Coba ceritain. Oke, jadi gue kesini tuh emang niat banget emang buat dia. Kenapa? Karena di wisudanya dia ini drama banget Cong, lu jangan nangis ya Cong. Awas, Cong. Kita udah berjanji kita tidak boleh menangis di depan kamera ini. Oke Cong. Emberan, Jangan Cong. bersedih Cong. Tunjukkan kalau kita ini kuat Cong ya. Iya. Karena dia wisuda, Kalau dia juga drama. dia wisuda, terus nggak ada orang terdekatnya dia. Maksud gue tuh kayak Maksudnya kita mah bukan Iya. yang terdekat. Gue dapat banget anjing. Luar dalam. Tuh. Nah, tuh. Sebelum ngeliat dia luar dalam, gue udah lihat luar dalam. Sabar lu ya. Silakan lanjut lagi. Nah, kayak Enaknya saya panggil Bapak Om, Pak, Mas, Om. gue Mbak. Al aja. Sis. kayak gini Ya. loh guys. Kan dimana wisuda itu adalah momen-momen adalah sakral kan, Iya. iya kan. Dimana kalau misalnya wisuda itu kan harusnya Betul. orang-orang Setuju. terdekat dalam arti itu kayak saudara, Orang orang tua. tua lah ya. Tapi kayak dia nih lagi berhalangan, orang tua berhalangan, saudara juga lagi berhalangan, apalagi lagi pandemi seperti ini ya. Karena Iya. pandemi Iya, kan pandemi ini kayak lebih susah banget kayak oke, dia cerita ke gue, oke gue harus datang nih buat dia. Gue bongkar tabungan gue. Dia cerita nih. Gue dia cerita bongkar nih, tabungan. Cong, Ganti gue sedih banget Cong gitu. Cong gue sedih banget. Iya, awalnya gitu. Nah, kenapa lu sampai kepikiran lu nyamperin Firda? Maksudnya kayak lu tuh siapanya dia sih gitu. Kan kalau kita tahu, penonton nggak tahu. Gue temennya dia dari zaman bocah kan. Karena sorry gue cut lagi. Karena yang gue banyak komen kalau nggak baper nggak mungkin disamperin. Oh, gitu. Gitu. Nah, Oh, iya, ini. Lu lihat, muka dia udah panas. Habis lo. Ini dia acting aja santai-santai nih. Habis ini. Gua pertama kali ke Jakarta, merantau ke Jakarta itu bareng dia 2012, itu dia yang bawa gue dari awal. Iya, awal jadi- dia Emang kuliah. dia penculik ya? Awal jadi- dia penculik ya? Iya, awal dia Iya, kuliah. penculik. Nah. Iya, jadi dari awal tuh si Al kayak jadi kan aku SMA-nya di Kalimantan kan.
gue SMA-nya di Kalimantan. Terus gue kayak aduh kuliah gue harus pulang ke Jakarta karena bokap gue harus nyuruh pulang ke Jakarta kan. Terus abis itu aduh gue nggak tega banget. Gue bilang sama nyokap gue, mah ini gimana ya si Al kok aku kayak ngerasa sedih gitu ninggalin kamu. Emang ya kenapa jadi dia ditinggalin orang gede? Enggak enggak ya udah. Lu sobi banget gitu berdua ya. iya dong. Kita tidur Bro kental. Cong kita tuh aduh Kayak anjing. apa kentalnya? Iya. Kenyang bareng, lapar bareng, kasarnya kayak gitu. Tidur loh. bareng, Kita mandi juga bareng. kita dari tidur di apartemen sampai kita tidur di kontrakan kecil-kecilan Di Jakarta. di Jakarta. Di samping rel kereta api. Kalau kita tidur tuh kayak keretanya tuh kayak kita lagi getar Sampai rel kereta api. Oh. Kayak udah kayak. Iya. Sebenarnya yang menarik dibahas itu adalah bukan lu, tapi pertemanannya. Bukan gue. Iya. Udah selesai. Ya, enggak, yang menarik itu adalah konsep lu menganggap teman. Iya gitu, jauh-jauh dari Yang bikin kita tertarik sebagai Blast Dolls itu adalah bukan seorang Alwisna yang bermain TikTok, tapi adalah ketika lu niat sekali bertemu temen lu. Kayak gue nih Apip nih, ya kan? Gue bilang ke Apip, kalau lagi Apip mabok mau pulang gitu. Pip, Zra gue balik ya. Iya, Pip. Hati kalau kenapa-napa miss call aja, paling gue ketawain. Gue kayak gitu. that form of friendship lah. Beda. Friendship, ya. Beda betul. Lu sampai seniat itu gitu kan. Buka tabungan tadi ya. Ini tuh adalah momen kayak pertama kali dia kayak wisuda gitu, setelah dia kuliah lama banget karena dia main cong. Gue bilang lu belajar deh, lu bener deh. Dia kayak tidur aja kayak tidur mulu, main mulu. Jadi Nyai tidak. karena gue menyaksikan perjalanan dia awal pertama masuk kuliah sampai ini, jadi gue harus datang nih di momen spesialnya dia kan. Gue sebenarnya ganti handphone, gue bongkar tabungan gue cong. Demi apa lo? Demi apa? Handphone lu downgrade. Apa? Handphone lu downgrade Jadi itu sebenarnya Lu downgrade HP gitu. Gue baru cerita ini 2 kali, ada yang wawancara gue dari media sebelah sama di sini. Ini yang kedua yang gue cerita. Enggak ada nih jujur nih. Ya. Jujur nih. Ya. Serius. Sumpah. Downgrade HP lu. Demi Alek. downgrade. Demi Alek. Demi apa? Enggak, pantesan Pip, dia tuh kemarin gua tanyain kan, handphone lu mana gitu kan? Enggak, itu bukan handphone gue. Jadi emang sebelumnya tuh handphone dia kan, boleh sebut ini nggak sih? Iya, sebut. Ya, iPhone. iPhone-nya Tapi kan X kan, iPhone X. Ya, nah, terus dia ganti yang lebih atas lagi. Terus gue lihat kan pas dia kemarin datang, handphone lo mana? Rasanya handphone lo bukan ini deh. Enggak, itu bukan handphone gue. Oh, nggak downgrade, disekolahin dulu. Tapi upgrade anyway ya, Bo. Nggak, gue bakal nabung lagi kok, tenang aja. Ya Allah, Apalagi. susah deh. Tapi itu lu Tapi itu effortnya. lu jual apa lu apa? Lu jual apa kan? Buat kesini. Ini kita sharing aja nggak apa-apa dong. Sharing aja buruan jawab. Karena gini loh, ini yang gue itu adalah pola perspektif lu tentang sahabat itu adalah ini menarik gitu. Nggak kayak gini loh. Dengan kehidupan yang 2020 ini. Dulu banget nih, gue handphone gue rusak dulu banget, gue inget banget. Waktu masih miskin. Waktu masih miskin, handphone gue rusak, gue nggak ada handphone. Tuh siapa yang ngasih gue handphone? Dia pernah ngasih gue handphone. Kayak apa sih salahnya kalau misalnya gue, handphone gue ituin dulu, baru duitnya gue buat tiket pesawat gue kesini. Gue inget banget dia pernah beliin gue pernah kasih gue handphone. Gue aja baru inget anjir. Lu Gue pernah itu kasih gue lupa. handphone, Itu aja gue lupa dan Kayak gue lu bayangin aja kita baru kalau inget. nggak ada handphone kan, kalau berak aja kayak apa nih, gue ngapain berak liat tai kayak aduh malas banget dia Oh kasih handphone. iya Tapi gue Apa baru pernah ngasih handphone? Pep agak gini ya, meskipun dia ngomongnya bikin mau gue ketawa gitu ya, tapi gue agak jadi serius sedikit gitu kesini nih. Ya dong, dari tadi kan udah ketawa mulu. Enggak, karena caranya itu loh, Pip. Bener gak sih, Pip? Iya, maksud Paling gua- kalau gue bantuin lu digebukin orang gue bantuin gitu kan. Lu juga begitu, paling begitu ya kan. Kalau nyamperin kayak gue lu ke Kalimantan, gue mager ya. Kalau ke Bali gue samperin lu. 2 kali naik pesawat lagi kan. Kalau ke Bali kan kita party, Mbak. Kalau di Bali kan party nih. Ini cuman kayak ibaratnya ya, cuman sih. Ya lu datang nih ke Nah, sini. cuman sih, itu makanya itu loh. Itu tuh. Dari di situ tuh. Kenapa lu sampai mau rela
rela jual handphone atau gade itu handphone gue nggak tahu judulnya gimana Pokoknya, demi untuk Nyai Firda. nggak gini, pokoknya gue kesini tuh pokoknya udah ya urusan yang handphone gue bodo amat, yang penting gue datang dulu, dia seneng, ya udah itu deh pokoknya. Udah itu Ayo aja. lihat lo. Nah, tanya orang yang seneng nggak? Pure. Ya, tanya dulu dia seneng nggak gue kesini. Lu lihat aja videonya. Oh, lihat aja videonya gue kayak gimana. Gue aja pertama kali lihat cewek gue teriak-teriak nggak jelas begitu. Iya. Nggak, gue pertama kan yang awal. Yang di kamar kemarin nih bukannya kayak dipecut gitu kan? Beda. Iya, ini kan nggak pakai masukan. Nggak pakai masukan, ya kan? Gitu. Jadi lu baru pertama kali ya lihat pacar lu kayak teriak-teriak gitu. Gua pun kayak pas lu datang nih set, gua nggak tahu lu siapa. Gue kira temannya si Ija ya. Gua lagi nonton TV. Nah, teman kita waktu itu lagi ada yang turnamen dan ada tim turnamennya. Gue kira siapa nih gitu. Terus tiba-tiba wah, si buka Fitri hati teriak-teriak. Pas gua lihat teriak-teriak, oh ya udah mungkin emang teman sekedar teman gitu ya udah. Misalnya mungkin nggak ketemu selama pandemi ini mungkin gitu Iya. apa gimana kayak ya udah. Oh ternyata sedalam itu ya. Sedalam itu. Oh berarti yang bisa gue konklusiin adalah lo suka bertumpang tindih ya. Maksudnya lo berdua saling mengisi. Iya, saling mengisi. Saling mengisi, Lo lagi saling jatuh, up and down. lo diangkat, dia lagi jatuh lo keangkat, apakah begitu atau gimana? Maksudnya di 2020 ini nyari real friends itu kan susah ya. Karena mungkin lo teman lama, kadang-kadang teman lama itu berubah kan pak. Nah Bener itu nggak? dia. Kalian tuh berteman itu dari kapan? Dari usia berapa? dari bocah ya kita Dari temenan. SD, pokoknya dari Nah, SD. banyak banget yang SD nanya. 1 SD gitu? Enggak. 7 tahun? Ya kita tuh waktu kecil kita teman kayak biasa teman kayak hai gitu aja. Anak komplek kan, anak komplek Ya, gitu. ya, gitu. Iya, iya. Deket Oh, banget oke. tuh kayak pas udah SMP, SMA gitu Oke, udah oke, deket oke. banget kan. Udah deket banget. Nah, di sini banyak banget yang nanya, "Kak, kok bisa sih temenan bisa selama ini dan sekenceng ini?" Nah, iya, itu pertanyaan gue. Nah, jadi kalau dari gue ya, kalian tuh kalau misalnya sama sahabat, sama pacar, sama siapapun kalian harus banget nurunin ego kalian. Ego kalian dan kalian harus menjadi pendengar yang baik. Apalagi kalau sama teman. Karena teman itu kadang tuh kayak dia punya masalah nih kan. Dia cerita dia cuma butuh didengar doang, kayak butuh didengar doang udah kayak gitu dia pokoknya kayak dia tuh mau melimpahkan kayak gue sama teman gue kan, lu juga pasti kan kalau gue gini nih, biasa sering lah kayak gitu kan. Iya. Nah, mereka tuh butuh pendengar. Jadi kayak Bukan penasihat ya. penasihat juga sih menurut gue ya. Tapi Tapi kalau diminta kali. Oh iya lanjut. Sorry. Kalau dari gue nih ya, ego turunin, sama lu harus jadi pendengar yang baik karena mereka tuh cuma butuh didengar gitu doang sih. Kalau dari gue. Dari lo gimana? Gak ada teman ya? Kita balik. Kita Beda loh, Mas. Kita host. beda, emang Beda gitu. bentuk persahabatan gue dengan sahabat-sahabat gue. Iya, pasti. mas gue sama Apip tuh kayak gini loh. Buat netizen gitu. Mungkin karena kita culture-nya beda daerah atau apa itu mungkin ada faktor juga. Bukannya ini menjadi rasisme atau kayak gimana. Tapi gue jujur aja baru nemuin temen yang benar-benar temen gue itu adalah ketika gue segede ini. Yang susah itu kan adalah mempertahankan lu yang dari kecil tadi itu loh. Nah, Ngerti gak sih? ya, gue sama dia kayak gini nih. Gue sama dia tuh pasti lah orang tuh pasti sama pacar, sama siapa tuh ada bete-bete itu pasti kan. Iya. Makanya Iya, dari iya. itu gue bilang, lu harus turunin ego lu. Ego lu sama lu harus jadi pendengar yang baik kayak gitu kalau menurut gue. Banyak nih sekarang kayak yang pacaran putus, temenan udah gak temenan lagi kenapa? Karena ego kayak yang apa sih kayak lu temen sama yang lain lu lupa sama gue kayak dia temen sama siapa aja. Ya, terserah dia ya gak sih? Kita ini jarang ketemu sekarang. Berapa tahun terakhir ini kita udah jarang ketemu tapi kita mempunyai kualitas hubungan yang sangat baik. Lu Iya keep sih. kontak, kalian keep Hampir kontak. setiap hari Gue juga ngalamin kontak. maksudnya gue ibaratnya baru ketemu lo itu sekarang ya. Iya. Dan cewek gue Firda nih nge-reach lo terus gitu misalnya Lu lagi yakin cewek lu bukan cewek dia? hah? Netizen dia temen gue. Oh, iya. Lu depan gue kawin. Oke. Berebut sanggul gue sama dia kalau lagi pelaminan kayak lu pakai Itu yang gue lihat paling abis ini tahu kan ngapain kayak gitu iya. Ya lanjut. Batin gue ngenolak anjing. Gitu, banget. memang hubungan mereka tuh selalu courage ya. Itu yang agak membikin gue pribadi pun iri gitu loh. Maksudnya dari segi gue berteman. Segitu berdampaknya ya gue.
Gue jujur gue main sama orang yang di belakang ini, dia teman bocil gue banget, bocil nih, bukan SD, dari SD sampai SMP berkelanjutan. Cuman gue sempat ngilang tapi gue benar-benar kayak nggak nge-reach gitu, kayak hilang aja gitu. Nah, Ya kan? Tapi gue tahu nih ketika gue udah kesana kemari, rumah gue di sini gitu. Oke. Tapi lu bisa, lu mau di mana, lu mau di mana pun bodo amat gitu loh. Coba. Itu kan yang maksudnya ini misalnya gue nggak kenal lu berdua gitu ya. iya. Gue jadi netizennya mereka gitu, netizen lu Al ya. Iya. Gue pasti bakal bilang kayak gitu dong, makanya gue sampai sedih ya, karena gue punya pengalaman kayak gitu. Yang ibaratnya nggak semua orang bisa seperti lu menanggapi hubungan pertemanan. Tapi sebenarnya persahabatan kalian itu tuh gini ya. apa yang kalian rasain di hubungan kalian persahabatan ini? Kenapa sampai bisa selanggeng ini ibaratnya? Lu bisa sampai se-effort ini? Apa yang kalian give each other? Nih, apa sih yang lu koneksinya lihat? atau apa gitu? Kayak gini deh. Gue sama dia tuh kayak ngalir aja gitu kan. Gue percaya kalau misalnya orang baik, nih orang baik sama akan disatukan sama orang baik. Nah kayak gitu. Nah dia baik sama gue juga baik sama dia. Kayak gitu. Sebaliknya gue baik, dia juga baik sama gue, kayak gitu sih kalau dari gue. Tapi lu sekarang lagi bersatu sama orang-orang jahat di sini. Bentar lagi gue balik. Bentar lagi nih gue balik. Apa yang mau rasain? Jadi Gue balik ya abis ini. Apa yang lu rasain? Ngomong nih. Biar kerja. Ya udah diam gue mau nanya. Dari tadi. Ya, kita sedikit ice breaking bro, karena emang netizen itu tersenduh-senduh dengan hal ini. Iya, gitu. iya, iya. Makanya ini gue mau nanya. Oke, di sini kita apa bercanda. nih yang dirasain Oke. sama kalian berdua? oke, gitu? yuk bisa yuk kita mulai yuk. Iya. Jadi dari kecil itu gue udah temenan sama dia. Secara gue itu kan SD itu baru pindah ke Kalimantan. Terus kebetulan rumah gue sama rumah dia tuh deket. Dan kebetulan lagi nyokap gue sama nyokap dia tuh waktu SMA temenan. Nah, terus yang lebih hebatnya lagi, bokap gue pas ngelihat dia kan nanya ke nyokap gue kan, itu siapa, itu Al gitu kan, anaknya ini gitu kan. Ternyata Anaknya siapa? Almarhum bokapnya dia ini temen bokap gue juga waktu Oke. bokap gue kerja di sawit. Jadi itu dulu bokap gue Kalimantan. iya mengelola Oh, di sawit di Kalimantan. Kalimantan gitu. Jadi kenal lah gitu kan. Sawit, bro. Dan terus gue sebenarnya nggak tahu dia Crazy siapa. rich. Dan gue nggak tahu sebenarnya dia siapa gitu kan. Jadi pas ketika kenalan jalan bareng terus ngobrol, main dong ke rumah gue gitu. Jadi ya udah ngobrol, nggak tahu kenapa ngalir aja sampai apa ya, gue tuh tipikal orang yang kalau udah nyaman sama orang tuh gue tuh lebih kuat untuk menjaga ya. Gue nggak mau orang yang bener-bener gue sayang, yang bener-bener bikin gue nyaman itu apa ya, nggak jangan sampai gak gue jaga gitu. Nah terus nggak tahu kenapa seiring berjalannya waktu, gue nggak tahu kenapa, dan sampai detik ini juga gue kayak ngerasa oh waktu itu cepet ya, dan gue sampai sekarang sama dia tuh masih dekat gitu. Sekarang gini deh, gue mau nanya sama kalian ngerasa nggak sih di usia kita yang sekarang makin gede pertemanan kita lingkarannya makin mengecil ya nggak sih? Iya. Itu dia. Ya, itu yang gue bahas Di tadi. situ gue baru kayak gue sadar kayak oh ini teman, ini bukan, ini teman, kayak Oh iya. ada teman yang emang teman buat ketawa hahaha, ada. Oke. Beda ada lagi teman yang kayak emang bener-bener teman, kayak gue sama dia kayak gue bisa bilang gue teman, bener-bener teman kayak gitu. Gue juga ada teman yang Temen teman yang doang seneng, ya. gitu. tapi bukan buat cerita. Bukan buat cerita, bukan buat nerima lo ketika lo sedih. Iya, gue tuh Iya. ngerasa kalau si Alin itu adalah rumah gue gitu. Secara gue dari kecil itu Gue gini. dari lo dulu atau gue dulu? Boleh nggak gue dulu? Gue dulu Ya, aja, gue gue ini tempat sampah kasarnya kayak gitu. Oh gitu. Dia ini tempat sampahnya dia ini kayak cerita banget ke gue yang bang cerita. Nah gue ini tipe orang yang Mengayomi. bukan, gue ini kalau dia kan suka cerita nih, gue ini tipe orang yang Susah. susah untuk bercerita. Gue juga. Iya. Gue lebih mendam sendiri. Iya, benar. Dan mental gue kena sampai gue susah tidur. Iya benar. Itu. Pikirannya itu jeleknya gue. Berarti kita perlu ceritain lagi role pertemanan kalian. Firda ke Al gimana? Al ke Firda gimana? Iya, jadi gue tuh secara gue dari kecil itu gue sama bokap gue tuh jauh. Bokap gue di Jakarta, nyokap gue di Kalimantan.
bokap gue di Jakarta, gue di Kalimantan sama nyokap gue, dan nyokap gue itu dari pagi sampai sore itu sibuk kerja, gue ketemunya malam doang. Jadi tuh tempat gue untuk cerita, tempat gue untuk apa ya, ibaratkan untuk menye-menye gini tuh ya dia gitu. Aman jadinya ya. Nyaman jadinya dan tempat bersandar. Gue secara gue pengen cerita sama nyokap gue atau bokap gue itu kok nggak bisa gitu, tapi kok gue bisanya cerita sama dia gitu, dan dia tuh bisa gue bilang walaupun umur dia di bawah gue bisa bilang dia kayak orang tua gue gitu, ngasih nasihat tuh kayak orang tua gue gitu, makanya gue nyaman sama dia. Lu bijak ya berarti ya? Parah. Kalau kita ketahuan dari sini, berarti role-nya adalah Firda yang bersandar sama Al. Iya, jadi tuh gue sempat nyadar juga kayak kok jadi gue mulu ya cerita sama Al kenapa nih nggak pernah cerita sama gue gitu kan, sedangkan gue tuh tahu banget ya namanya juga apa ya, orang pasti ada masalah gitu ya. bukan apa sih, nggak ada batin kan, orang tuh kalau dekat tuh energinya pasti nyambung gitu kan. Gue tuh ngelihat dari mimik wajahnya dia punya masalah, dia sedih, tapi dia tuh nggak mau cerita sama gue. Pernah beberapa kali gue senggol kayak, ih kenapa sih cerita dong, nggak mau. Jadi sekali dua kali gue nanya kayak gitu, berarti gue kayak udah stop, berarti dia nyamannya diem aja. Cuman beberapa kali gue saranin kalau misalkan mau cerita ya cerita aja, cuman kalau misalkan memang untuk dia nyaman diam itu nyaman, jadi gue nggak mau ganggu dia gitu. Tapi gue berusaha untuk selalu ada untuk Al. Berarti gunanya Al untuk Firda adalah teman cerita lo, ya kan? Itu kan dan teman bersandar. Nah, gunanya Firda buat lo apa? Kalau lo nggak pernah cerita, kalau lo nggak pernah sharing, gunanya lo buat gue apa? Cong, gue juga nggak tahu gunanya. Nah, pokoknya gue di sini tuh apa yang lo rasain di sini gitu? tuh gue pokoknya nih gue dari awal kan gue udah bilang Kak, gue ini temenan sama lu emang tulus sih, gue nggak tahu gunanya dia buat apa, gue buat apa emang makanya tulus banget. Jadi tuh beberapa netizen di video itu pada nanya kayak kok bisa sih, terus gue ada yang satu kayak ya masuk di hati gue gitu, gue bales So yang nggak sedep jangan dikasih tau ke orang. Enggak, bukan. Ini sedep. Kak, kenapa ya aku nggak bisa menemukan? Iya, Kak, kenapa ya aku nggak bisa nemuin persahabatan, sahabat kayak kakak. Kak, kenapa ya sahabatku berbeda gitu kan? Terus aku bilang di situ kayak, ya kamu kalau mau punya sahabat, kamu harus punya hati yang tulus dulu. Karena gue tuh percaya kalau gue tulus sama orang tuh orang pasti tulus sama gue. Nah, balik lagi yang kata gue dari awal kan. Iya. Lu harus jadi orang baik dulu baru lu ketemu sama orang baik kayak gitu. Ya namanya juga perasaannya abstrak ya. Iya. Susah dijelaskannya sebenarnya, apalagi untuk Al nih tadi nanya. Sebenarnya hal seperti itu tuh kayak dipilah-pilah semesta. Betul. Aja gitu ya. Iya. Karena hukum alam. Iya, hukum alam aja. Karena gue juga pernah ngerasain gue tulus sama temen, tapi dia nggak tulus sama gue. Tapi prinsip gue dari kecil, gue nggak pernah nganggap Al itu sahabat. Gue nganggap Al itu saudara. Karena beberapa kali gue nganggap beberapa teman gue, dia sahabat gue, lo sahabat gue. Ternyata sahabat itu tuh menurut gue tuh jahat. Menurut gue jahat. Terus gue, iya. Itu perspektif gue, sahabat itu jahat. Gue beberapa kali disakitin sama orang terdekat yang gue anggap sahabat, itu sakit banget sih, dan gue nggak mau. Jadi tuh gue tuh kayak apa ya, aneh juga sih. Jadi prinsip gue tuh kayak gue nggak boleh nganggap Al sahabat. Kalau gue nganggap Al sahabat, nanti takutnya dia jahat sama gue. Ya sebenarnya cara penilaian sih. Iya, itu diri gue sendiri aja. Itu cara pikiran bodoh gue aja ya menurut gue. Jadi gue nganggapnya itu saudara gue gitu. Oke. Karena banyak juga yang kayak gini loh, kayak buat lo berdua, buat lo ya, buat kamu. Mungkin keluarga itu adalah yang nomor satu, dekat, nomor satu. Tapi kalau buat gua sahabat beda kan. Tapi ini adalah cara kita memilih siapa tempat kita berteduh, benar nggak? Iya benar. Ya kan? Dengan berbagai cara pun gitu. Nah, ada yang mau gue tanyain kepada Al, lu mau bikin statement adalah lu berteman itu harus tulus buat lu pribadi dong. Ya. Benar nggak? Penilaian gue. Iya. Kan? Tapi Kak, apakah dengan statement itu lu pernah dikecewakan? Gue pernah dikecewakan, kita pun pasti pernah, tapi gue ada tipe orang yang tapi simple. lo lebih tulus dibanding gue anjing. Nah ini gue tuh selalu membuat sesuatu tuh
ingin terlihat sesimpel mungkin. Gue nggak mau ribet, gue ini orangnya Nggak ada masalah. Gue orang nggak ribet, nggak mau ribet. Gue orang, aduh, simpel banget. Kayak gue dikecewain, gue cukup tahu aja udah. Gue nggak apa lu, gue nggak gitu kayak. Ini masalah lagi gitu. Udah gini, oke kayak gitu. Oh lu gitu ternyata orangnya. Gitu. Iya kayak video gue kan yang viral, yang gue dimaki-maki, muka gue diedit sama lubang tai, ya udah gue hapus, udah kelar. Ya, bodo amat. Gue sama Cimoy ngomongin Begitu. gini amat mau Gini naik. amat naik. Gue Udah bilang amat. baper, terus gue cari lagi, gue minta maaf, nggak ada lagi, ini Cimoy maafin gue ya boy. Itu gue orang simpel banget sih, gue nggak ribet orangnya. Kayak misalnya gue dikecewain, oh yaudah gue cukup tahu, udah gitu aja. Dia, kamu nanya apa? Gue mau nanya. Lo kan katanya kalau dikecewain udah kan apa namanya? Lo nggak mau ngambil pusing. Berarti lo memaafkan iya. Ya kan? Kalau misalnya ketika lo dikecewaan, Apa lo menyimpan? Dikecewakan lo memaafkan gitu loh. Atau lo menyimpan? Gue menyimpan. Nah, berarti lo Jeleknya memaafkan iya, tapi tidak melupakan dong. Iya. Ditelan Tapi aja. gue telan aja bener-bener kayak udah. Tapi lo membatasi. Gue masih ada dendam, tapi kayak udah gitu gak sih? Ya berarti lo akhirnya dengan lo membalasnya bukan dengan masalah lagi, tapi lo cuma cukup membatasi aja pertemanan lo sampai situ aja gitu. Iya, kalau gini, gue dikecewakan, gue cukup tahu aja udah. Tapi dia mati gue masih nyimpen nih, tapi gue nggak, aduh udah deh, tapi masih ada di sini. Tapi tetap berhubungan sama tuh orang misalkan. Males-malesan sih. Ya udah ada tai. Nah, kalau sama Firda pernah nggak dikecewakan? Ya. Nah, gue tuh lihat dulu nih orangnya nih. Kalau batas dikecewainnya tuh sampai mana sih? Nah, tuh yang dari belakang nanya. Kamu ada apa ngomong? Ada. Oh, ada. Kalau ngomong saya penonton. kayak. Kan lo bilang penonton bayar kan dibayar untuk bisa bertanya juga. Supaya nggak menyusahkan artisnya di sini. Batas apa sih lu? Ini guys, ini kita ngomong soal persahabatan. Iya, ya? bukan bukan TikTok. soal temen deh, soal temen ya. Persahabatan. Gue pernah, ini yang gue bener-bener oke, gue putusin tentang persahabatan gue sama dia ini. Iya. Gue pernah dijebak. Iya. Kayak ini kayak teman main. Gue nggak Ini batasan lu yang paling. Ini batasan. Lu Iya. kalau gue nggak bisa sama lu lagi. Gak bisa sama lu lagi. Ini benar-benar dia orangnya baik sama gue. Awalnya. Dia baik sama gue. Di sini gue baru nyadar kalau ternyata gue harus pintar-pintar dalam memilih teman. Kayak gitu. Dia memakai drugs. Gue nggak masalah. Kayak lu ngerokok, gue juga nggak masalah. Gue nggak ngerokok kan. Tapi lu jangan ajak-ajak bawa gue. Minuman gue dikasih sama dia sesuatu. Tuhan maha baik banget guys sama gue. Gue minum nyangkut dong di lidah gue. Gigi di sini. Pokoknya di mulut gue nyangkut. Gue lihat ada, gue lepeh, gue buang. Dia nggak nyari gue cong. Dia nyari itu benda. Di situ gue malam-malam. Di situ kan malam tuh gelap kan. Gue ngeliat dia, gue kayak Lu lebih nyari itu barang daripada gue Iya. gimana di situ gue langsung Enggak, dari satu sisi lu mau dikele-kelein. Lu nggak suka itu kan sebenarnya. enggak, dia itu jelek. Lu nggak mau. Dia tahu itu jelek, gue tahu itu jelek. Dan Lu dia nggak suka. tahu lu nggak mau. Dia tahu gue nggak mau. Dia kayak gitu caranya. Lu mau ngerjain lu. Tapi ketika lu Dia mau ngerjain nggak gue. berhasil ngerjain lu, tiba-tiba dia bukan malah worry-nya ke lu, dia nyari itu. Nyari itu barang. Dan gue nggak pernah, mungkin dia ada nonton gue, tapi Biarin. gue kayak gini, gue nggak sebut namanya. Gue langsung cabut dan gue ngomong sama diri gue, bukan elu yang nggak cocok temenan sama gue yang nggak cocok temenan sama lu. Simpel. Udah gitu aja gue cukup tahu. Gue cukup tahu udah gitu. Gue nggak pernah jelek-jelekin dia. Udah kayak gitu. Simpel gue. Simpel sih gitu lebih Itu enak, ya. itu di dalam pertemanan gue nggak pernah ada musuh coy. Gue nggak ada pernah musuh. Kayak gini deh. Dia mabok, gue diludah. Gue dulu nih teman gue nggak sadar. Gue harus yang mengerti dia. Tapi pas titik itu gue kayak oke deh, kayaknya gue nggak cocok nih. Jadi lu nggak cocok sama dia ya? Gue nggak cocok sama dia nih. Oke. Gue nggak pernah Cukup jalan. simpel ya. Simpel banget. Pertemanan sama dia. Itu tadi dari awal ya. Sekarang gue pengen Ini baru pertama kali gue cerita di sini. Iya ya Nggak udah apa-apa. ya makasih ya. Memang Blast Dawasa itu tempat curhat juga. Makasih ya. Itu tadi apa namanya pesan-pesan persahabatan dari Al, dari Firda gitu. Jadi kalau udah
namanya ketika lo ingin memiliki sesuatu, apalagi untuk memenuhi spiritual lo atau tentang persahabatan itu lo harus jadi orang baik, ya kan? Itu intinya kan, karena nanti lo akan diketemukan orang-orang baik juga. Gua bukan orang baik tapi gue berusaha menjadi yang baik gitu. Ya itu, setidaknya ada usahanya gitu. Perspektif untuk lo mendapat itu. untuk Gue baik. bukan orang baik tapi gue berusaha menjadi baik. Lo tapi lo belajar untuk jadi baik, lo akan dikonekkan sama orang yang baik pula. Oke, pertanyaan terakhir dari kita. Ya. Terakhir kan ini kan? Terakhir. Gue mau pulang soalnya. So sibuk lo. Masih ada lagi YouTuber lain yang mau itu nih. Silaku kali lo. Amin. Bukan silakan, silaku. Silaku abis. Oke, gue pengen nanya nih, pertanyaan terakhir. Firda di Jakarta, si Al akan baik lagi ke Kalimantan. Iya. Saling berpesan dong. Sebelum nantinya. Ini sensitif ya, Wak. Oh, enggak apa-apa. Cong, jangan Lo tau Indonesia suka drama kan? Cong, jangan nangis, Cong. Ya kan kita udah janji Tegar, Cong. dimanapun kita nggak pernah nangis kan berdua. Saling berpesan, ya kan? Tatap matanya. Gini, ya, dari gue dulu aja ya, Cong ya. Banyak gue sih yang berpesan ke dia tuh kalau ke gue, lu gak usah banyak bunyi deh, gue bisa jaga diri gue kayak gitu. Tapi kalau dia ini harus ada yang membimbing gitu loh. Ya coba. Makanya dari itu dia yang banyak bersandar ke gue, ya kan dari awal gitu kan. Iya, ya terus. Namanya wanita mungkin ya. Mungkin ya. Emang kamu bukan wanita? Ada tuh ya, Beb. Kamu coba lihat. Nih pesan-pesan gue buat lu. Lu kan cewek nih. Iya. Lu kan cewek, lu lu kan cewek. Lu pandai-pandai deh memposisikan diri lu di mana lu berada. Iya. Lu dengan siapa lu harus bisa memposisikan diri lu di mana pun berada. Sama gue pengen banget lu selalu berpikir yang positif. Soalnya lu tuh kayak suka ngaco buat lu dan buat lu. Aduh gue gak bisa Cong. Gak bisa tuh. Dan buat lu, gue cuma minta tolong jagain teman gue udah gitu aja gue. Gak bisa. Siapa nih? Gue gak bisa jagain teman gue. Emang gue lebih tua daripada lu? Gue lebih tua dari lu. Iya kan? Durhaka lo sama gue. Gitu aja sih. Kalau dari lu ke gue gimana? Gue mau denger nih. Jujur lah kita tuh dramanya gak kayak gini-ginian ya. Bukan udah lama tapi kita nggak pernah kayak gini. Itu Kayak- maksudnya kayak Cuma di Blast the House. Oh iya kayak gini ngomong, kayak tapi gini. kayak di Iya, depan banyak rame publik gitu. gitu. Jujur ya? Kayak Hanya apa Blast rame. the House yang bisa mengungkap perasaan seorang Al. Gue gak pernah kayak gini Dan ngomong seorang kayak Firda Dan kepada seorang sahabatnya. Sahabat. ini pertama kali gue ngomong depan orang rame, entar ditolong. Karena lo biasa ditelepon aja udah. akan nggak ketemu lagi nih lama nih nggak tahu Biasanya kapan, ada ya. telepon lagi udah. Ya teleponan doang nggak tatap Iya. lagi kayak gitu. Beda kan auranya gitu. Auranya beda. Nah, Ambience beda. dari lo ke buat lo ke gue gak kayak tiga gue ngomong aja. Lihat matanya tuh, lihat mulai matanya. Biar drama nih podcast. Ya bisa ya. Pokoknya Tapi gini deh, jadi gue mau denger deh. Gue nggak ada ini Oke. ya. Nanti ada petuah dari lu, dia ada. Oke. Balas-balasannya. Kalau pesan gue untuk Ale itu Dia cari kekurangan gue gak dapet dia, Cong. Percaya sama gue. gue pesan-pesan untuk kita berdua, hubungan kita berdua aja. Kita benar-benar Kenapa harus kita saling bisa mendapatkan kekurangan gue? Saya ngomong, Cong, ngomong. harus saling menjaga. Terus, Icong lu jangan ya Icong aja. Harus saling menjaga. Terus kita harus harus saling membantu. Ya pokoknya gue klasik sih. Cuman apa ya? Gue sebenarnya nggak Kalau pernah. lo kasih kata-kata yang netizen belum pernah denger, apa kata-kata lu dari lu coba apa? Jangan pernah berubah, Cong. Itu udah biasa tapi kena banget sih ya. Jangan pernah berubah gitu kan. Gue peluk-peluk dia nggak sih? Gue peluk. Gue maksud gue drama kayak gitu gue malu kayak gitu. Lu jangan sampai kayak gitu, gue tembak lu anjing. Iya pokoknya pesan gue bener-bener nggak mau lo berubah sama gue sedikit pun, karena lo tuh pernah berubah sama gue dikit, dia pernah kesel sama gue. Positif tuh langsung kan pasti. Oh gue langsung kayak kepusingan, gue bodo amat yang lain, gue kejar Al, bodo amat. Tapi itu tidak menghancurkan persahabatan kita. Bukan persahabatan sih, hubungan kita. Terus. Tuh ngapain lu gini-gini? Apa? Bunuh aja dia, bunuh. Alright.
Begitu ya. Iya, Ternyata. begitulah sekiranya gitu ya. Cerita dari Al sendiri sebagai tiktokers, sebagai content creator, Follow kemudian gua dong di TikTok, Alwis Nemukti, sama Alwis Instagram Nemukti. gue juga. Instagramnya apa? Alwis Nemukti sama namanya. Oke, sama di TikTok. karena sebelumnya kita membahas Al, kita balikan lagi kekuatan Zeus untuk memusnahkan figuran ini. Figuran. Iya. Figuran. Oke, dari kekuatan super Figuran utama ya. dia akan menghilang. Tepek deh. Udah hilang dia. Udah gue tepek deh. Baik lagi Anda menjadi bintang tamu utama kita lagi. Ya kan emang gue starnya di sini kan. Emang lu bintang banget gitu, kejuara gitu. Parah. Ya kan? Gila. Gimana? Sabi gitu. sabi. Oke. Buat seorang Al, gue sebagai Bless the House, kita sebagai Bless the House cukup kagum ya dengan perspektif Anda soal persahabatan, bukan kefamousan Anda ya. Gue sendiri be aja sih. Kepribadian gue ya. Iya, kepribadian, bener kepribadian. Karena setiap orang itu gue percaya unik dan masing-masing punya keunikannya masing-masing. Bener dong? Keunikan itu adalah buat gue adalah gift. Yang bisa gue lihat dari tadi adalah unik ketika lo dianggap sebagai keluarga. Kalau gue nganggap keluarga gue adalah keluarga yang nggak peduli, malah lebih peduli sama keluarga. Kalau gue Sama. sama kan sama. Tapi lo bisa menjaga cerita yang tadi, maksudnya ngerti nggak sih? Dan itu nggak yang bisa didapatkan oleh semua orang gitu loh. Jadi Kayak gini loh. Rata-rata orang-orang kayak kita nih kayak lebih seneng, lebih bisa terbuka ke itu nggak sih? Ke teman ketimbang Teman ya, betul. bener teman. Sometimes karena beberapa mungkin orang tua kita ibarat kasarnya mungkin sudah kalau Mungkin bukan orang tua juga, Beb. Ya apa siapapun itu Mungkin jalan hidup yang kita pilih juga. ya jalan hidup abis itu zaman dan segala macam Iya, ya kan, itu kan berpengaruh. bisa berpengaruh itu gitu loh. Jadi kita sahabat itu ya menurut gue memang perlu gitu kan ya. Gitu kan. Jadi yang gua rangkum dari tadi adalah dari konten lu yang wow, yang boom tadi itu sebenarnya itu lu sebenarnya pure karena sahabat lu ya, bukan karena konten ya. Lu nilai aja sendiri dari videonya mimik Iya. muka gimana, pakar ekspresi tolong dilihat ya. Siapa ada? Nggak tahu siapa ya. Oke, intinya thank you banget buat Al Wisnu Buat Always no. yang sudah sharing tentang dia yang sebagai content creator, tiktokers. Ya Ya, kita lagi sini panggil sama Kalimantan. dia. Enggak itu enggak. Ya kan? Dan kemudian dia sharing tentang persahabatannya dia sama Firda kayak gimana. Ya kita harap konten kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Bermanfaat Ya kan untuk membantu orang. Iya. Untuk Karena self branding. karena bahas masalah sahabat ya Pipe itu sensitif loh gitu. Dan konten ini kenapa gue mau membicarakan dulu gitu, karena ini menarik dan bukan menarik untuk kita doang tapi untuk berbagai media gitu. Ini menarik gitu. Ada nggak sih saran-saran dari seorang Al untuk ya berteman ya yang klise aja tapi mungkin kadang-kadang hal klise itu dilupakan gitu buat netizen Bless the House. Jadi orang yang tulus aja sih kalian kayak gitu. Onward ya. Ya, Belajar tulus aja, dan belajar tulus jadi aja, orang baik. tulus aja udah. Kalau kalian disakitin, kalau kalian emang tulus kayak ya udah gue di sini emang tulus, lu mau jahatin gue ya udah bodoh gitu nggak sih? Sama pesan gue nih buat netizen nih. Buat netizen. Simple, lu berbijaklah dalam bersosial media. Udah gitu aja. Mengerti dan bijak masalah sosial media. Ya, berbijak deh pokoknya. Jadi this is Bless the House of Podcast. Thank you and stay tuned and stay blessed. Bye guys.